Aduh, kamu nih nggak percaya. Ini masalah latar belakangnya itu seragam yang kau pakai, yang kau bangga-banggakan itu cerita masalah buang air besar. Al-Ahzab ayat 5. Sebentar. Nah, kan meninggal dunia. Relax lah. Inilah jadi Kristen nih tak relax langsung ribet hidup kamu ini. Justru kamu yang ribet ketika saya membaca Al-Quran. Dikatakan di situ tidak ada ayat yang wajib menutup kepalanya di mana? Ayat berapa? Nah, relax lah. Ya, relax ini relax. Yuk, silakan. Wahai Nabi, katakanlah Quran surat berapa? Ayat berapa? Anak-anak kamu, perempuan-perempuan. Quran surat berapa? Mukmin dia kata, hendaklah. An-Nur berapa? Surat Al-Ahzab ayat 59. Al-Ahzab 59. Baik ya, kita bukakan di sini Al-Ahzab 59. Ya, silakan dibaca di situ. Silakan. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istri kamu, anak-anak perempuan kamu, juga istri-istri semua orang mukmin, hendaklah mereka menutup jilbab kalian ke seluruh tubuh. Bukan setakat kepala yang Edis mention saja, tapi keseluruhan tubuh ini wajib ditutup supaya setan-setan tidak baca dulu ayatnya, nggak ada begitu. Supaya setan-setan nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Hendaklah mereka mengulurkan hijabnya, mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Perhatikan, tujuannya supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Betul? Hebat kan Allah gitu kan? Oke, baik. Jadi tujuan. Pelan, aduh Azza, pelan-pelan Azza. Pelan-pelan. Aduh. Azza, pelan-pelan. Apakah saya boleh ngomong? Boleh saya bicara? Silakan. Baik, Silakan. saya ini sebenarnya ingin mendidik orang-orang Islam. Begini ya Azaya, ini ayat ini berbicara, latar belakang ayat ini adalah sehubungan dengan Umar ibn Khattab. Tahu? Ini adalah sarannya Umar ibn Khattab, betul? Bagi saya bukti bahwa baik. Ini baik. Baik, sabar ya. Oke, aduh ini sayangnya ini. Buktikan bahwasanya surat Al-Ahzab ayat 59 ini kalam daripada Umar bin Khattab. Baik, sabar ya. Pada Al-Ahzab 59 merupakan kalam daripada Umar bin Khattab. Saya terjun daripada Monas. Oke, baik. Baik. Kalau asbabun nuzul tidak ada masalah lah. Tetapi kalau kamu bahwasanya Al-Ahzab 59 ini kalam daripada Sayyidina Umar, memang no brother, no neighbor. Baik ya, baik. Oke, kita akan bukakan sebuah hadis ya. Lari ke hadis, sekarang lari ke hadis. It's okay, tidak. Berarti nggak percaya kepada hadis? Nggak percaya kepada hadis? Percaya. Oke, baik. Ada different pun, ada contradict between Al-Quran dengan Al-Hadis. Sebab Al-Hadis tubain lil Quran. Baik. Susah jadi hidup kamu, Edis. Hanya tahu attacks orang saja, tapi tidak pernah muhasabah diri. Sehingga hanya merasa diri aja yang betul. Tapi sebenarnya saya interested dekat kamu punya title yang menggantikan umat Islam penyembah. Baik ya. Kita akan bukakan sebuah hadis bahwasanya itu Umar berkata di dalam sebuah hadis bahwa Allah itu setuju kepada Umar itu di dalam 3 perkara. Sebenarnya ini yang di layar saya ini, tapi karena terlalu besar mungkin ya ukurannya, jadi kecil begitu dia, tidak bisa Jadi di sini Umar berkata bahwasanya ada 3 perkara yang Allah itu setuju kepada Umar, ya. Sebentar. Nih, saya balikkan. Oke, nah ini ya, lihat ya.
Nih. Jadi Umar ya dalam sebuah riwayat Muslim ya yang dikutip oleh As-Suyuti dalam kitab Tarikh Khulafanya ya. Pertama ya. Nih. Kita bacakan dari sini saja ya. Imam Mujahid salah satu tabi'in murid Ibnu Abbas pernah menjelaskan bahwa ketika berpendapat Al-Quran turun untuk mendukung pendapat tersebut. Bahkan Ali bin Abu Thalib menyatakan bahwa Al-Quran memuat sebagian pendapat Umar. Hal ini menunjukkan bahwa pendapat-pendapat Umar sering menjadi pijakan kronologis turunnya sebuah ayat. Nih, mufa waquftu. Umar ini diungkapkan oleh Umar sendiri dalam sebuah riwayat Bukhari Muslim yang dikutip dalam kitab As-Suyuti dalam Tarikh Khulafanya. Pertama, menjadikan makom Ibrahim sebagai tempat sholat. Ya, saat itu Umar berkata kepada Nabi untuk menjadikan makam Ibrahim sebagai tempat sholat. Kemudian turunlah ayat, ya, wa takhizu min makom Ibrahim dan seterusnya, ya, dan jadikanlah makom Ibrahim sebagai tempat sholat. Ini ide Umar ini. Menjadikan makom Ibrahim sebagai tempat sholat, ide Umar lah, jadi ayat Quran. Nah, kemudian yang kedua, sebentar. Kedua, hijab. Hijab untuk para istri Nabi. Umar berkata kepada Nabi, wahai Rasul, ada hal bagus dan jelek yang menimpa istri-istrimu. Mungkin lebih baik engkau memerintahkan mereka untuk berhijab. Selanjutnya turunlah ayat, waliyadribna bi dan seterusnya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudungnya kepada dadanya. Ini ide Umar ini. Jangan salah, ini idenya Umar. Jadi ayat Quran. Terus yang ketiga, ketika istri-istri Nabi saling cemburu, termasuk putri Umar yang bernama Hafsah. Melihat hal itu, akhirnya Umar memberikan nasihat kepada Hafsah untuk tidak berlaku demikian. Karena bisa jadi Nabi akan menceraikannya dan diberikannya ganti dari Allah dengan istri yang lebih baik darinya. Setelah Umar menasihati putrinya, turunlah ayat Quran dengan kalimat seperti ayat Al-Quran ini. Ini sumber-sumber Islam sendiri, bukan karangan saya. Jadi makanya pernah saya bilang, di dalam ada satu buku itu berjudul Lubang Hitam Agama. Judulnya berjudul Lubang Hitam Agama. Bagaimana di situ Muhammad dan Umar sekongkol mengarang ayat Quran. Sembarangan saja, saudara-saudara. Namanya itu ada. Jadi jangan dibilang saya mengada-ngada, saudara ya. Ayo. Silakan, tanggapi. Yo. Sudahlah. Saya balikan kamera saya dulu. Yo, silakan. Jadi jangan dibilang mengada-ngada. Saya nggak mengada-ngada, Azab. Oke, baik. Silakan. Saya tanggapi. Berkenaan kamu mengatakan kita harus menjadi waras dulu. Harus jadi waras. Menggunakan akal ini harus menjadi orang waras dulu, Edis. Poin pertama yang kita timbulkan di dalam pembahasan kita, kamu mengatakan kepada Azza, mana dalil daripada Al-Quran mengatakan bahwasanya perempuan di dalam Islam ini harus menutup aurat begini. Jadi saya tunjukkan. Bukan menutup aurat. Aduh, Azza ini yang dibahas apa? Iyalah, di dalam Islam kepala ini sebahagian daripada aurat. Sebab kamu membahas tentang Islam, maka kamu harus ikut bahasa orang Islam, begitu. Kamu Kristen, tetapi kamu keluarkan dalil daripada Al-Quran. You should be follow. Azza, yang sebarusan saya bacakan tadi itu literatur Islam atau bukan? Yes, oke, baik. Oke, benar nggak? Betul nggak bahwa perkataan Umar itu menjadi ayat-ayat Al-Quran? Kamu tidak kenik di dalam explain ayat surat Al-Ahzab ini, tidak kenik dengan apa yang dikatakan oleh Sayyidina Umar. Azza, sebentar. Aduh, Azza ini. Saya explain kan? Ayo, silakanlah. Kita kasih kesempatan dia dulu. Nanti kita dibilang nggak kasih kesempatan. Silakan. Macam ini kan nice. Kamu harus menghormati tetamu lah. Saya ini tetamu. Oke. Tadi kamu di awal cerita mengatakan bahwasanya Surat Al-Ahzab ayat 59 itu merupakan kalam Umar, bukan daripada kalam Allah. Saya
bagi tahu kepada kamu, buktikan bahwasanya Ahzab itu merupakan kalam daripada Sayyidina Umar. Kalau masalah azbabul wurud ataupun Sayyidina Umar mengatakan wafaqtu, Allah bersepakat, itu tidak ada masalah. Itu namanya azbabul nuzul. Azbab, penyebab daripada kenapa ayat ini turun bukan bermakna Umar berkata yang ini. Ayat ini tetap kalamullah, tetapi penyebab turunnya ayat ini adalah perkara yang terjadi kepada kalam-kalam Sayyidina Umar di dalam hadis. Berarti idenya siapa? Ini beza, brother. Berarti idenya siapa? Idenya datang dari siapa? Itu bukan idea. Loh. Bentar, saya tampilkan lagi ya, sebentar. Nih, saya udah ketemu hadisnya, sebentar. Ataupun mengesofkan permasalahan. Sebentar, saya sudah ketemu hadisnya, saya sudah ketemu hadisnya. Lihat ini hadisnya, lihat. Nih ya hadisnya, sebentar. Nih. Dari Ibnu Umar, dia berkata, Umar bin Khattab pernah berkata, sesungguhnya pendapatku pernah disetujui oleh Allah dalam 3 hal, yaitu tentang makom Ibrahim, tentang peristiwa hijab, dan tentang tawanan perang Badar. Hadis riwayat Muslim nomor 4412. Nah, kita fokus di masalah hijab ya. Nah, jadi dalam sebuah riwayat pernah suatu saat Umar bin Khattab ya, itu melihat perempuan-perempuan mukmin ya, itu mereka buang hajat. Nah, ketika mereka buang hajat ya, untuk membedakan yang mana yang perempuan-perempuan mukmin dengan yang budak-budak, Umar bin Khattab memberi ide, karena pada waktu itu budak-budak tidak memakai kain penutup dada. Mereka kalau jalan, mohon maaf nih, susunya gandul-gandul. Itu memang begitu. Dulu pada waktu itu budak-budak dengan perempuan merdeka dibedakan dengan cara, mohon maaf nih, saya mohon maaf ya, susunya. Karena kalau budak-budak dia tidak tutup itu susunya. Tapi untuk perempuan-perempuan mukmin mereka pakai kain penutup, makanya supaya mereka bisa dikenali. Itu makanya ayat bunyi, hendaklah mereka mengulurkan ke seluruh tubuh mereka supaya mereka bisa dikenali. Dikenali dari mana? Dari mana yang budak, mana yang merdeka. Aduh, ini kamu kurang belajar agama Islam. Nah, sekarang saya tanya dulu Aza, betul nggak itu yang saya bilang? Betul nggak? Tidak betul. Tidak betul katanya. Prediction tidak betul. Masalah hadisnya betul. Dia punya terjemahannya juga betul, tetapi kenik itu murad dia tidak betul. Maksud daripada yang kamu kata, oh oke, ini gimana bunyi hadisnya? Coba bunyi hadisnya gimana? Sebentar, bunyi hadisnya gimana? Begitu. Kamu mengatakan itu idea daripada Umar, bukan? Begitu. Sebentar. Saya tanya dulu. Kalau begitu bunyi hadisnya seperti apa? Saya mau tanya, bunyi hadisnya seperti apa? Kalau begitu apa? Begitu apa? Tadi kan sudah saya bacakan. Suatu waktu Umar melihat ada perempuan-perempuan mukmin, mereka sedang buang air besar, betul nggak? Oke, sudah. Coba bacakan, gimana? Misunderstanding kamu di dalam. Jangan bilang misunderstanding dulu, gini. Aza, jangan bilang misunderstanding. Coba kau bacakan. Aduh, berat ini. Gimana nih Aza ini? Coba bacakan dulu bagaimana Umar bin Khattab dia melihat istri-istri Nabi atau perempuan-perempuan mukmin mereka buang air besar. Coba. Oke, sekarang sebelum saya ini Anda bilang saja. Anda tidak tahu perkara itu. Kalau tidak tahu nggak apa-apa. Biar saya jelaskan. Arti tersebut tidak ada masalah, tetapi yang harus diluruskan kepada kamu. Ini Aza ini nggak tahu, bilang aja. Aza, kamu tahu nggak cerita bagaimana istri-istri Nabi, bagaimana perempuan-perempuan mukmin mereka buang air besar? Azbabun nuzul. Saya bacakan saja ya. Ini nampaknya dia ini ngeyel. Ini keras kepala dia. Ini saya bacakan ya. Saya punya maksud dulu lah. Saya sudah dengar hadis tersebut. Oke, coba bacakan. Explain dulu. Coba bacakan. Saya sudah tahu hadis tersebut. Iya, sebelum biar umat tahu, coba bacakan.
Kan tadi kamu sudah baca wa akhraja Muslim. Ini saya sudah jumpa hadis tersebut. Oke, coba gimana? Bacakan dulu biar umat tahu. Ini banyak umat yang nggak tahu apa-apa ini. Mereka tidak tahu apa-apa. Makanya saya bilang mereka masih Islam itu karena mereka nggak tahu apa-apa. Coba bacakan. Bukan, saya tidak bercerita. Apakah kamu malu untuk membacakan kenyataannya bahwa yang kamu pakai itu adalah seragam buang air besar? Ayo, coba. Yang menjadi masalah. Loh, Aza, yang pakaian yang kamu pakai itu adalah pada waktu itu untuk membedakan supaya ketika kamu buang air besar, kamu bisa dibedakan dari budak-budak. Coba ayo. Sudah, bukan. Coba bacakan. Bacakan riwayatnya yuk. Begini. Saya harus luruskan dulu. Jangan kalian bangga dengan pakaian. Lihat nih pakaian seorang muslimah. Jangan bangga dulu. Riwayat mengatakan karena itu pakaian dulu dipakai untuk membedakan mana perempuan merdeka, mana budak. Edis, memang saya bangga sebagai muslim. Saya tertutup. Oke, coba bacakan. Orang yang free dilihat. Apa orang kata kalau Indonesia kata free apa? Free tanpa bayar tu apa Indonesia kata? Gratis, percuma, sama itu. Gratis. Mana boleh tubuh saya tidak gratis, brother. Tidak gratis. That's why saya tutup. Ini gimana kok malah bahas itu? Itu kata orang Islam zaman sekarang, tapi sejarah nggak bilang begitu. Gimana? Bilang begitu. Di dalam tafsir bilang begitu. Itu kamu yang kata, tetapi Nabi saya bilang begitu. Saya lebih percaya Nabi saya atau percaya kamu? Tidak lah. Justru kamu tidak percaya dengan Muhammad. Nih, saya bacakan saja ya. Masalahnya kamu tidak percaya loh. Gini, Aza, seandainya kamu percaya, kamu akan mengiyakan apa kata saya. Sebentar, saya akan bacakan saja hadisnya kepada kamu ya. Nih. Kita harus luruskan satu one by one dulu. Sebentar, saya akan bacakan hadisnya kepada kamu nih. Satu masalah belum settle. Gimana ini kalau kayak begini nih? Nih, saya bacakan saja nih Haja ya. Nih Haja. Coba nih Haja. Coba saya bacakan nih ya nih. Umar bin Khattab pernah berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tolong perintahkanlah kepada para istri Anda untuk berhijab. Aisyah melanjutkan, namun beliau tidak melakukannya. Sedangkan istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga biasa keluar pada malam hari ke tempat buang hajat. Beliau ya, Saudah binti Zam'ah keluar. Ia adalah wanita yang berpostur tinggi. Lalu Umar bin Khattab melihatnya ketika ia berada di majelis. Katanya, "Hai Saudah, kami mengenalmu." Sesungguhnya Umar menegurnya hanya karena dia ingin semoga ayat hijab segera turun. Kata Aisyah, memang tidak lama kemudian Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat tentang hijab. Hadis riwayat Bukhari 5771. Jadi ceritanya itu gara-gara buang. Aduh, kamu nih nggak percaya. Ini masalah latar belakangnya itu seragam yang kau pakai, yang kau bangga-banggakan itu cerita masalah buang air besar.